ini ada berita yang ini ya dari KBA News. Kelihatannya KBA News ini mendukung terus Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, mengatakan bahwa duet Anies dan kader PKS berpeluang besar menangkan Pilgub Jakarta. Is it? Sekali lagi, saya dalam kapasitas testing the water, sejauh mana pengikut Anies menginginkan bahwa Anies maju di Pilgub DKI ya. Oke, coba kita bacakan ya. Oke, di sini dikatakan duet Anies ya. Anies Baswedan berpeluang besar memenangkan pemilihan Gubernur DKI Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan digelar November 2024 mendatang. Karena Anies memiliki tim yang kuat ditambah modal sosial yang besar berupa keberhasilannya memimpin Jakarta yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertama, tim Anies di DKI masih cukup solid. Kedua, masyarakat DKI masih sangat hangat dengan Anies. Komunitas sosial akan sangat menyambut kalau Anies mau maju. Jadi modalnya cukup bagus, jelas Direktur Progres Indonesia Taufik Amrullah saat dihubungi KBA News 16 Mei 2024 ya. Karena Taufik Amrullah ini mantan ketua kami ya, koalisi aksi mahasiswa Muslim Indonesia kalau tidak salah ya. Apalagi kalau Anies berpasangan dengan kader PKS, partai pemenang di Jakarta pada pemilihan umum legislatif 2024 kemarin. Menurutnya, keberadaan PKS akan memperbesar peluang kemenangan Anies tersebut. Artinya, banyak betul gerakan sosial yang bisa dipermudah kalau cawagup dari PKS. Karena soliditas PKS ini kan luar biasa, terutama di Jakarta. PKS sangat berpengalaman mengelola relawan, saksi, dan RT/RW sambungnya. Mantan aktivis yang pernah menjabat Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami ini, benar kan? Tidak menampik tantangan yang dihadapi Anies ini tidak mudah kalau tidak didukung oleh rezim. Dukungan rezim ini sangat penting terutama terkait dengan pendanaan. Tidak mudah mendapat sumber pendanaan kalau rezim tidak mendukung. Pengusaha akan sangat berhati-hati, jangankan pengusaha yang ada di rezim, yang mendukung Anies dari awal itu juga sangat hati-hati, ungkapnya. Allahu Akbar. Apakah kita harus melacurkan diri ya? Meski demikian, dia tetap optimistis Anies akan menang karena kuatnya dukungan masyarakat, sebab massa di luar partai pendukungnya pun diyakini tetap akan mendukung seperti konstituen PAN. Ada juga komunitas lain yang mendukung Anies, yaitu akar rumput PAN yang juga akan tetap mendukung Anies, itu tandasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Taufik menilai PKS dan PKB juga akan menyusul Nasdem yang sebelumnya sudah terbuka menyatakan siap mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Saat ini ketua partai ini memang masih menjagokan kader sendiri, kedua partai ini ya. Namun dia yakin PKS dan PKB akan realistis dan akhirnya mendukung Anies. Cuman akan rebutan itu PKB dan PKS untuk posisi cawagup. Kalau Nasdem akan legowo, ungkapnya. PKS sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Jakarta sangat wajar mengajukan kadernya. Demikian pula PKB yang juga berjaya pada pemilihan legislatif kemarin dengan berhasil memperoleh 10 kursi dari sebelumnya hanya 5 kursi di DPRD DKI Jakarta ya, Anies Effect. PKB pasti ngotot karena PKB juga lumayan besar kursinya di Jakarta sekarang, katanya menekankan. Menurutnya sebaiknya memang kader PKS yang akan mendampingi Anies, selain karena penguasa Jakarta dan memiliki mesin partai yang lebih solid, wajar kalau giliran kader PKS yang mendampingi Anies. Mengingat Pilpres 2024 lalu sudah kader PKB menjadi cawapres. Idealnya cawagup dari PKS, katanya menekankan. Apa hubungannya? Oh, Muhaimin Iskandar ya. Jadi yang mendampingi Anies, sekarang yang mendampingi ya sudah dari PKS saja ya. Yang jelas besar sekali kelihatannya. Besar sekali keinginan untuk menjadikan Anies sebagai Gubernur DKI ya, luar biasa ya. Ya itulah ya, yang namanya politik ya. Bagaimana lagi ya? Jadi duet Anies dan kader PKS akan menangkan Pilgub Jakarta. Anda setuju
Coba kita misalnya buat polling, apakah memang Anda setuju atau tidak ya. Kita bikin polling Sobat Era sekalian untuk melihat apakah ini didukung oleh Sobat RH atau tidak ya. A setuju, kemudian B tidak setuju ya. Ya, tidak setuju. Oke. Ya, sahabat Era sekalian, kalau kita bicara di hulu dulu ya, masalah Anies Baswedan adalah persoalan yang terkait dengan terkait dengan soal pilihan, apakah akan kembali berkompetisi di DKI atau menjadi kingmaker seperti yang saya katakan. Ini ada persoalan di sana, ya. Itu yang menurut saya yang perlu kita pahami ya. Jadi apakah menjadi kingmaker atau ya sudah berkompetisi di wilayah yang sebenarnya Anies sendiri ya barangkali tidak terlalu happy juga karena turun ke bawah, tetapi tidak ada pilihan lain. Nah, seandainya misalnya karena banyak yang mendorong maju, pilihan etisnya partai mana yang mendukung? Persoalannya adalah yang mendukung yang sudah pasti Nasdem yang sudah mengatakan iya. Kalau Nasdem barangkali bisa diikuti dengan PKS, PKS bisa diikuti dengan PKB karena bagaimanapun PKB utang jasa dengan Anies. Let's say PKS tidak mau, maka sesungguhnya PKB dan Nasdem. Dan akhirnya kita akan menyaksikan lagi bahwa Anies tetap membutuhkan dua partai yang sudah belok ke pemerintahan ini. Ya begitulah politik ya. Coba mau diapakan ya. By the way ya, mudah-mudahan percobaan ini baik ya. Saya akan mencari tempat yang baik buat podcast kita ke depan ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Saya terus terang testing the water, terus menerus testing the water terhadap pencalonan Anies. Karena kalau Nasdem sudah mau, ya PKB barangkali mudah diajak untuk mau. Kalau Nasdem sudah mau, PKS mungkin bisa diajak juga. Jadi tetap tiga partai ini dan sepertinya entahlah ya, apakah Nasdem betul-betul main dua kaki atau justru nanti akan dijual ke Prabowo mengatakan tenang Prabowo, tenang Pak Prabowo, Anies sih urusan kami ya, kami bisa tundukkan Anies kompleksitasnya di 2029 ketika Prabowo mau maju dan yang akan berhadapan dengan Anies kembali misalnya ya. Politik begitulah ya, banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak bisa kita sangka ya. 122 voting, yang setuju 67%, tidak setuju 33%. Duet Anies dan kader PKS akan menangkan Pilgub Jakarta, Anda setuju? Ya, yang setuju 67%, 33%. Ini agak mislead ya, soalnya setuju menang atau setuju Anies nyalon. Tapi saya biarkan mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, Sobat RH sekalian. Coba kita lihat juga komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Baru ada jawaban saja, tapi komennya belum ya rupanya. Memang hari-hari belakangan ini sepertinya kita akan berdebat apakah Anies maju atau tidak pilkada ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Oke, insya Allah Pak Anies, Pak Mardhani dapat dukungan. Ya, kalau misalnya Anies ya majunya dengan Mardhani Alisera sepertinya ya. Kalau dengan Mardhani Alisera ya barangkali besar dukungannya, pasti menang. Kalau seandainya tidak ada persatuan dari partai penguasa untuk menjegal Anies Baswedan dengan segala cara at all cost. Itu yang perlu kita pahami ya.
hahaha, nggak punya jabatan dari presiden, nggak taunya cari YouTuber, wakak-kakak. Apa ini Ivan Pratama? Ya, gini, biar kita ya. Setuju Anies ikut DKI 1 sambil persiapan RI 1 2029 ya. Nah, ini yang saya tidak setuju tadi ya. Hidup penuh misteri, cinta penuh misteri, maksudnya apa ya? Jokowi lagi yang menang. Kami rakyat waras Jakarta menyatakan menolak Anies Baswedan jadi gubernur lagi. Oke. Kemudian Bismillah duet Anies Baswedan dan Adang Doro Jatun. Maju Pak Anies pimpin Jakarta lagi. Tidak setuju, lebih baik Pak Anies nggak usah mencalonkan diri menjadi cagup Jakarta. Kemudian apalagi ya? Sebagai pendukung dan yang memuliakan Pak Anies, kami mohon tidak usah ikut pilkada DKI, biar orang lain saja yang berkontestan, karena level Pak Anies sudah tingkat nasional, insya Allah sudah diatur Allah ya. Nggak usahlah Pak Anies nyalon gubernur lagi, udah beda level. Lagian sulit kalau nggak didukung penguasa, ntar kalau nggak menang jadi bulan-bulanan lagi lagi hati-hati jebakan ya. Tidak setuju Pak Anies layak jadi presiden untuk tahun depan, untuk sekarang jangan ikutan. Wah, muncul lagi di Mas Angga ya. Tapi karena komentarnya biasa saja nggak apa-apa lah. Nggak mungkin menang lawan Kaisang. Kami ini kayaknya underbow dari PKS di lingkungan kampus. Jadi cara berpikirnya selalu mengikuti cara berpikir PKS. Saya harap Pak Anies jauh-jauh dari PKS karena sekarang orientasi mereka sudah kekuasaan ya. Nah, ini nggak apa-apa, Teguh Santoso mengkritik itu yang konstruktif, jadi ngata-ngatain jangan ya. Anies dengan dari PKS cocok untuk gubernur DKI. Kemudian apalagi ya, sedangkan dulu Presiden PKS tak merestui Anies jadi pilgub lagi. Setuju gandeng PKS. PKS paling sedikit kadernya yang korupsi dan kepedulian ke masyarakat paling tinggi. Kebijakan di DPR pun PKS selalu membela rakyat. Ridwan Kamil dong ya. Ya, saudara sekalian, banyak ya pro dan kontranya, tapi intinya adalah memang ya akhirnya Anies akan memutuskan apakah dia akan ikut kontestasi ini atau tidak. Karena bagaimanapun ya perlu pertimbangan. Kalau pertimbangannya sedikit pragmatis, ya menjabat itu enak.